Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1731-1735. Bab 1731. Tuhan tahu apa yang mereka alami selama beberapa hari terakhir. Dari kemarahan awal hingga mati rasa sekarang, Eko hampir tidak bisa menahan diri untuk menerobos masuk dan membunuh Jasper di tempat terlepas dari konsekuensinya pada beberapa kesempatan. Namun, dia berhasil bertahan sampai Jasper keluar. Siap-siap. Begitu Jasper meninggalkan area villa, segera cari tempat yang cocok untuk beraksi. Kami hanya memiliki satu kesempatan, jadi kami harus berhasil. Pada saat ini, Jasper dan Anna sedang menunggu mobil di pintu masuk villa. Biarkan aku mengantarmu ke bandara. Anna menatap Jasper dan berkata dengan lembut. Tidak, aku akan pergi sendiri. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik di sini, kata Jasper. Anna terkekeh dan berkata, jangan membuatnya sebagai meskipun ini adalah masalah hidup dan mati. Saya akan terbang ke Paris dalam 2 hari, dan saya akan kembali ke Summerland setelah menghadiri pekan mode. Saat mereka berbicara, mobil itu datang untuk menjemput Jasper melaju. Baiklah, aku pergi. Jasper memandang Anna dan berkata. Tatapan Anna selembut air. Dia mengangguk ringan, ragu-ragu, dan kemudian berkata, telepon aku jika kamu dalam masalah. Masalah apa yang bisa saya hadapi? Jasper tertawa. Anna dan Hukum telah membantunya berkali-kali selama kebangkitannya, sehingga mereka dapat digambarkan sebagai penyelamatnya. Namun, saat ini, masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh Hukum dan dia tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri di penghujung hari. Dia tidak ingin menambah beban Hukum karena dia. Terutama sejak Tuan Tua itu semakin tua dan menurut ingatannya sebelum reinkarnasinya, Tuan Tua itu akan meninggal dalam 2 tahun lagi. Ketika dia memikirkan hal ini, Jasper berkata, jika kamu punya waktu, beritahu kakekmu untuk melakukan lebih banyak pemeriksaan. Jangan ganggu dia dengan masalah sepele. Lagi pula, dia sudah tua dan dia tidak bisa melewati semua itu. Anna memutar matanya ke arah Jasper dan berkata, itu kakekku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu ini? Namun, Anda bijaksana untuk mengatakan itu. Baiklah, aku pergi. Saya akan menuju ke Harbor City setelah Anda kembali dan kemudian kita akan pergi mengunjungi Tuan Tua bersama, kata Jasper. Anna membeku sejenak dan berkata, apakah kamu akan memberitahu kakek tentang kami? Bisakah kita menyembunyikan urusan kita dari orang lain? Kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Tuan Tua adalah orang yang paling saya hormati dan Anda adalah hartanya. Saya tidak bisa membenarkan untuk tidak memberitahu dia tentang ini. Kata-kata Jasper membuat Anna mengerucutkan bibirnya. Dia telah membuat banyak anak dari elit di Harbor City memujanya dengan pikirannya yang cemerlang, tapi sekarang, dia sedikit bingung dan gugup. Ya, tapi aku sedikit takut. Anna menunjukkan sisi lembutnya untuk pertama kalinya. Tidak apa-apa, aku akan segera ke sana. Jasper meremas tangan Anna dan berkata dengan lembut, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu tinggal denganku dengan identitas yang tidak jelas? Siapa bilang aku ingin tinggal bersamamu? Anna mendengus pelan. Haha, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir sekarang. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya dan sekarang kami telah melakukan semua hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anda tidak dapat menyesal sekarang. Setelah Jasper mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke mobil. Dia melanjutkan, ayo, kamu harus pulang. Aku akan ke bandara. Anna mengangguk. Setelah mobil Jasper berbalik, dia masuk ke mobil di belakangnya. Anna menyaksikan mobil Jasper melaju keluar area villa dan menuju ke bandara dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, mobilnya melaju menuju pusat kota Los Angeles. Ketika mobil Anna dan Jasper berpisah, sebuah Cadillac hitam sederhana muncul dari jalur berikutnya dan mengikuti mobil Jasper. Angeles, Bab 1732. Adalah banyak lalu lintas jalan raya Beverly ke bandara. Jasper duduk di mobil dengan mata tertutup, dia tertidur, dia benar-benar kelelahan setelah beberapa hari ini. Dia benar-benar bisa membayangkan bagaimana seorang wanita menjadi begitu energi. Wendy juga seorang wanita. Setelah 3 kali malam, Wendy akan mengeluh dia bisa berdiri lagi. Sementara itu, sepertinya Anna baru saja melakukan pemanasan. Ini sangat menakutkan. Bagaimana mereka akan hidup seperti ini? Saat ini, mobil Jasper tersentak tiba-tiba, dan kemudian terjadi benturan keras. Setelah itu, dorongan kuat mendorong Jasper dengan kuat ke jendela mobil. Kemudian, dunia berputar di sekelilingnya dan dia mendengar suara baja bergesekan dengan jalan, diikuti derit ban setelah rem darurat. Semua ini terasa begitu akrab hingga tiba-tiba membuat Jasper merasa seperti diburu kembali oleh para agen di Sunrise Land setengah bulan yang lalu. Setelah pengalaman itu, Jasper sangat mahir kali ini. Dia tidak membutuhkan bantuan atau dorongan dari orang lain.
Dia dengan keras kepala meraih pegangan pintu, berjongkok, dan bersembunyi di balik pintu mobil dan kursi penumpang. Ini dapat memastikan bahwa jika seorang pembunuh ingin membunuhnya, dia tidak dapat dengan mudah dilihat dari jendela mobil dan dibunuh dengan satu tembakan. Ketika mobil berhenti bergetar, Jasper mendongak dan melihat pengemudi tergeletak di setir. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Kali ini, tidak ada yang melindunginya. Dia mengertakkan gigi dan mendorong pintu terbuka sebelum turun dari mobil, babak belur dan kelelahan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa dia terlibat dalam kecelakaan mobil besar-besaran. Ada mobil terbalik di mana-mana saat jeritan dan tangisan orang memenuhi udara. Pada saat ini, pintu Cadillac di jalur lain terbuka dan orang yang keluar membuat Jasper mengangkat alisnya dengan keras. Itu adalah Eko. Eko memegang pistol saat dia berjalan menuju Jasper. Jasper, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini yang akan datang. Wajah Eko dipenuhi dengan kebiadaban dan kebanggaan yang menyimpang. Jadi bagaimana jika Anda memiliki trik di lengan baju Anda? Jadi bagaimana jika Anda mengalahkan saya sampai saya tidak punya apa-apa lagi di pasar saham? Anda dan saya adalah sama dan pada akhirnya kita hanya memiliki satu kehidupan. Aku akan membunuhmu sekarang. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat ditembus oleh pisau dan peluru bahkan jika Anda adalah orang paling kuat di dunia? Ketika Jasper melihat Eko mengarahkan pistol ke arahnya, adrenalinnya melonjak ke puncaknya. Tunggu, teriak Jasper. Tiba-tiba, Eko menembak. Setelah dia menarik pelatuknya, suara tembakan bergema di seberang jalan raya yang kosong, menyebabkan orang-orang yang sudah panik menjadi semakin panik. Peluru itu sepertinya melesat melewati rambut Jasper. Jasper bahkan bisa mencium bau mesiu dan bau terbakar yang tertinggal di udara. Hahaha, Eko terkekeh mania. Dia seperti seorang pemburu yang mendapatkan apa yang diinginkannya dan mengagumi mangsanya saat berjuang sebelum kematiannya yang tak terhindarkan. Apakah kamu takut? Ekspresi Eko tampak jahat saat dia berkata sambil tertawa. Kurasa kamu masih bisa merasa takut dan panik, ya. Apakah Anda akan memohon belas kasihan kepada saya? Bab 1733. Apakah kamu akan membiarkanku pergi jika aku memohon belas kasihan padamu? Tanya Jasper. Pada saat ini, tangan Jasper yang berada di belakangnya diam-diam menekan tombol panggil telepon 2 kali. Ini untuk memanggil ulang panggilan terakhir yang dilakukan Jasper. Dan panggilan itu untuk Anna. Jasper tidak akan secara aktif melibatkan Anna, tetapi ada tim pengawal yang terlatih secara profesional di samping Anna. Jasper bukanlah seorang chauvinis pria yang bodoh. Dengan demikian, ketika dia membutuhkan bantuan, Jasper tidak akan pernah ragu untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Yang paling penting adalah Jasper tahu bahwa Anna sangat cerdas, dan bahwa dia memiliki pemahaman diam-diam dengannya dan akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan. Eko masih tenggelam dalam kegembiraan yang tak tertandingi dan tidak memperhatikan apa Jasper telah melakukannya. Tapi aku bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Atau mengalami cara mati yang tidak terlalu menyakitkan. Orang sepertimu seharusnya sangat enggan untuk mati, kan? Lagi pula, kamu memiliki segalanya dan kamu berjuang untuk semua yang kamu miliki, jadi kamu pasti sangat enggan untuk meninggalkan semuanya, kan? Mata Eko berkilat agresif dan dia menyeringai pada Jasper, berlutut dan memanjat di depanku seperti anjing. Kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Jasper berkata dengan tergesa-gesa, jangan lakukan apa-apa bodoh. Letakkan pistolnya. Anda tahu saya tidak membawa senjata apapun, dan saya tidak tahu cara menggunakan pistol, jadi saya sama sekali bukan ancaman bagi Anda. Jika kamu terlalu bersemangat dan mengarahkan senjatamu ke arahku seperti itu, kamu akan membunuhku dalam satu tembakan jika pistol itu meledak secara tidak sengaja. Kalau begitu, bukankah keinginanmu untuk menyiksaku akan sia-sia? Eko menyipitkan matanya. Sedikit keraguan muncul dalam tatapannya yang buas dan mengerikan. Ini karena dia merasa Jasper benar. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri beberapa kali sebelumnya bahwa dia tidak akan mendengarkan Jasper tidak peduli apa yang dia katakan, pada saat ini, Eko masih merasa bahwa Jasper benar. Memang bukan niatnya untuk membunuh Jasper secepat itu. Yang dia inginkan adalah menyiksa Jasper secara perlahan dan membiarkannya mati dalam kesakitan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Hal ini sejalan dengan keinginan Eko. Melihat Eko menurunkan moncongnya, Jasper perlahan menghela nafas lega. Ia merasa panggilan itu sudah tersambung sehingga ia sengaja berkata, Eko, aku sangat penasaran. Saya baru saja keluar dari Beverly Hills dan Anda menyusul saya dalam waktu kurang dari 10 menit setelah saya tiba di jalan raya menuju bandara ini, bagaimana Anda melakukannya? Eko mencibir, apakah kamu pikir aku satu-satunya orang yang ingin kamu mati? Kamu benar, Jasper, yang mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dan mengulur lebih banyak waktu,
mengangguk dan berkata, memang benar bahwa banyak orang menginginkan saya mati, tetapi apakah Anda mempertimbangkan mengapa begitu banyak orang menginginkan saya mati dan Anda adalah satu-satunya yang mengambil tindakan? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa mereka hanya menggunakan saya? Eko terkekeh dingin, kamu tidak perlu berbicara banyak omong kosong denganku. Saya tidak punya apa-apa sekarang dan hidup saya juga akan berakhir. Apa yang saya pedulikan digunakan atau tidak? Selama aku bisa menyeretmu, yang menyebabkan semua ini, ke neraka, maka semuanya akan sia-sia. Oke, jangan coba mengulur waktu lagi. Bawahan saya menyebabkan kecelakaan mobil yang lebih besar di depan. Polisi tidak akan bisa sampai di sini dalam setengah jam ke depan. Berapa banyak lagi waktu yang bisa Anda beli dalam setengah jam ini? Saya hanya ingin melihat penampilan menyedihkan Anda saat Anda berjuang dengan sekuat tenaga sebelum mati. Itu sebabnya saya sengaja memuntahkan omong kosong dengan Anda. Tapi sekarang aku sudah kehabisan kesabaran. Berlututlah untuk saya segera dan memanjat di depan saya, jika tidak, saya akan mematahkan tangan dan kaki Anda, perlahan-lahan mempermalukan Anda, dan kemudian membiarkan Anda mati dengan cara yang paling menyakitkan. Percayalah, Anda tidak ingin mengalaminya. Pada saat ini, konvoi yang awalnya menuju pusat kota Los Angeles tiba-tiba berbalik dan melaju dengan kecepatan tertinggi menuju jalan raya menuju bandara. Di dalam mobil, Ana mencengkeram telepon dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 1734. Hubungi Kepala Departemen Kepolisian Los Angeles segera dan katakan padanya bahwa saya ingin melihat helikopter dalam 10 menit, jika tidak, hukum akan menggunakan semua koneksi dan kekuatan mereka untuk memastikan dia kehilangan pekerjaannya bulan depan. Ana memerintahkan dengan nada dingin. Para pengawal tidak menyadari apa yang telah terjadi, tetapi menilai dari reaksi Ana, itu pasti sesuatu yang menghancurkan bumi. Karena itu, mereka bahkan tidak berani ragu. Jika Ana meminta mereka untuk berbalik arah menuju jalan raya menuju bandara, maka mereka akan langsung menginjak rem untuk berbelok tajam. Jika Ana mengatakan bahwa dia akan menghubungi kepala polisi di Los Angeles, mereka akan segera mulai menelepon. Karena Ana telah tinggal di Los Angeles selama setengah tahun, untuk memfasilitasi beberapa kesepakatan bisnis dan menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat, politisi Departemen Kepolisian Los tidak meragukan kata-kata Ana dan segera mengatur helikopter untuk terbang ke Ana. Ruang di helikopter terbatas, Ana berjalan menuju helikopter dengan 2 pengawal terbaiknya. Ke jalan raya menuju bandara. Jika ada kemacetan lalu lintas di jalan, semua yang Anda bisa untuk melewatinya. Setelah Ana mengatakan itu, dia naik ke helikopter dan pergi. Helikopter mengambil embusan angin, melayang sebentar, dan kemudian terbang menuju Cakrawala. Melalui jendela kabin, Ana melihat kemacetan parah yang membentang beberapa kilometer di jalan raya di bawahnya. Alisnya berkerut dan telapak tangannya penuh dengan keringat. Selain ekspresi membunuh yang dingin di matanya, ada juga kekhawatiran. Jasper, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Jika tidak, akan mengubur semua orang yang menyakitimu hidup. Nona Lau, kita hampir sampai. Helikopter bergerak cepat dan segera setelah itu, pilot memberitahu Ana sumber kecelakaan itu. Dia juga melihat perselisihan antara Jasper dan Eko. Ketika dia melihat bahwa Jasper masih baik-baik saja, dia menghela nafas panjang lega. Ketika helikopter terbang, Eko dan Jasper segera menyadarinya. Itu tak terelakkan. Suara dari helikopter terlalu keras, jadi selama Anda tidak tuli, Anda bisa mendengarnya dari jarak beberapa kilometer. Setelah melihat helikopter yang melayang, hati Eko dan Jasper tenggelam secara bersamaan. Eko terkejut dengan kecepatan polisi Los Angeles karena mereka dapat mengiring helikopter ke tempat kejadian begitu cepat. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk terus menyiksa Jasper dan menikmati kesenangan terakhir dalam hidupnya. Sementara itu, Jasper paling tahu itu tantangan berbahaya yang bisa langsung menentukan apakah dia bisa melewati situasi hidup-hidup telah muncul dengan sendirinya. Jasper, karena LAPD bahkan mendesakmu pergi ke neraka, kamu harus pergi sekarang. Kata-kata Eko membuat jantung Jasper berdetak kencang. Tunggu, kamu bilang kamu tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, saya bisa memberikannya kepada Anda. Antara Anda dan saya, sudah lama tidak ada sikap keluhan dan oposisi. Jadi kenapa kamu harus pergi sejauh ini? Eko tertawa terbahak-bahak. Jasper, aku benar-benar ingin melihatmu berjuang mati-matian untuk bertahan hidup sedikit lebih lama, tetapi sudah terlambat dan tidak ada waktu lagi. Anda pikir saya akan sangat bodoh untuk dengan sengaja membiarkan Anda membeli begitu banyak waktu. Aku hanya ingin mengagumimu saat kau dalam keadaan ini. Namun, karena saya tidak bisa menikmatinya lagi, lupakan saja. Terbakar di neraka. Bakar di neraka sekarang. Setelah berteriak dengan gila, Eko mengangkat tangan dan menembak Jasper 2 kali. Ketika Eko berbicara, Jasper memperhatikan aura berbahaya di gerakan dan mata lawan. Jadi, hampir pada saat Eko mengangkat tangannya, kecepatan reaksi tubuh Jasper meroket pada saat yang singkat antara hidup dan mati.
Sebelum Eko menarik pelatuknya, dia berguling-guling di tanah. Tidak masalah apakah dia terlihat baik atau tidak dan tidak masalah seberapa memalukan dia muncul. Hidupnya lebih penting sekarang. Sepersekian detik kemudian, dua lubang kecil muncul di aspal keras jalan raya tempat Jasper berdiri sebelumnya. Beberapa puing terbang melintasi jalan raya, tetapi Jasper tidak terluka. Eko sangat marah ketika dia melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan memutar pistol sebelum menembak gila-gilaan di Jasper, sosok yang melarikan diri. Bahkan Ana bisa mendengar suara tembakan terus-menerus dari dalam kabin helikopter. Dia hampir menggertakkan giginya menjadi bubuk. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia mendorong pengawal di sebelahnya menjauh, mengencangkan sabuk pengamannya, dan membuka pintu helikopter. Ini adalah helikopter yang digunakan oleh polisi, dan polisi di Amerika Serikat selalu dikenal dengan peralatannya yang mewah, terutama jika menyangkut kota-kota besar seperti Los Angeles. Mereka memiliki truk tahan ledakan dan kendaraan lapis baja, jadi senapan sniper jarak jauh adalah perlengkapan standar di helikopter jenis ini. Ana meraih senapan sniper yang begitu berat sehingga seorang pria dewasa biasa bahkan tidak bisa mengangkatnya. Setelah memasangnya di tempatnya dengan dudukan khusus, Ana menoleh dan membidik sosok Eko melalui teropong. Semua orang tahu bahwa putri keluarga Lau adalah seorang jenius dalam desain busana, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa hobi favorit kedua Ana adalah menembak. Ini adalah hobi yang tidak akan pernah diambil oleh wanita biasa, tetapi dia adalah satu-satunya anak dari keluarga kaya di Harbor City yang telah lulus ujian dan memiliki pistol lisensi. Selain itu, dia juga juara di grup amatir dari lomba menembak ketiga di Harbor City. Meski begitu, Ana kebanyakan memotret di lapangan tembak, di mana lingkungannya relatif ramah. Sekarang, dia berada di helikopter yang goyah. Yang lebih buruk adalah kecepatan angin baling-baling helikopter sangat tinggi, yang dapat berdampak serius pada lintasan peluru. Apalagi untuk jarak jauh. Itu normal untuk satu tembakan menyimpang dari target lebih dari puluhan meter. Oleh karena itu, Ana tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak. Pintu dibuka dan angin mengalir ke dalam helikopter. Ana duduk di tepi pintu dengan kaki menjuntai di udara. Dia memegang senapan sniper saat penglihatannya menjadi fokus dan tajam. Nona, itu terlalu berbahaya. Pengawal yang didorong menjauh bergegas maju seperti orang gila dan mencoba menarik Ana kembali ke dalam. Namun, Ana menghentikannya hanya dengan sebuah kalimat. Aku akan membunuh siapa saja yang ingin mengambil nyawa laki-lakiku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu juga jika kamu mencoba menghentikanku? Setelah dia mengatakan itu, kedua pengawal itu sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Pada saat ini, Ana membidik Eko yang berjarak beberapa ratus meter. Melalui ruang lingkup, dia melihat bahwa Eko adalah masih mengejar Jasper saat menembak terus-menerus, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran senapan sniper. Crosshair menyimpang dari Eko sampai hanya setengah dari tubuh Eko yang bisa dilihat di ruang lingkup. Ini adalah koreksi balistik yang dihitung oleh Ana. Dia hanya bisa berharap bahwa tembakan ini bisa menyelamatkan Jasper. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Ana menjadi dingin dan sengit. Kemudian, seperti harimau betina yang marah, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Suara tumpul yang aneh dari tembakan penembak jitu antimateri jarak jauh meledak dan memenuhi udara. Bab 1735. Setelah tembakan dilepaskan, lengan Ana menjadi mati rasa karena mundur. Sementara itu, di tanah, peluru meledakkan lengan Eko yang memegang pistol. Seberapa kuatkah senapan sniper anti-material? Dalam kisaran efektif, itu bisa menembus pelat baja setebal 30 mm. Dengan kata lain, itu akan membuat lubang besar di dinding semen biasa. Jika itu adalah seseorang, mereka akan meledak potongan jika peluru menembus tubuh mereka. Eko beruntung kali ini, kecepatan angin yang disebabkan oleh helikopter terlalu kuat. Dengan demikian, lintasan peluru tidak langsung membunuh Eko setelah Ana melepaskan tembakan. Meski begitu, salah satu lengan Eko hancur berkeping-keping. Sebelum awan berdarah menyebar, suara keras datang dari helikopter. Mata Eko melebar dan menatap awan berdarah yang mekar di depannya dengan tak percaya. Pada saat itu, kecepatannya terlalu cepat dan dia bahkan tidak merasakan sakit. Detik berikutnya, saraf mengirimkan sinyal rasa sakit langsung ke otak. Ah! Eko mengeluarkan raungan yang terdengar seperti binatang buas. Lengannya diledakkan dari tulang belikat dan seterusnya. Di antara luka berdarah, orang bahkan bisa melihat otot-otot yang menggeliat dan pecahan tulang putih di bawahnya. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa hebatnya rasa sakit ini. Pada saat ini, seluruh otak Eko hampir kehilangan kesadaran dan yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Di dalam helikopter, Ana melihat bahwa dia tidak membunuh Eko dengan satu tembakan, jadi dia bangkit dengan marah dan mengambil pistol untuk menembak lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, dia pasti bisa memberikan pukulan mematikan pada Eko sekarang. Merindukan. Pada saat ini, kedua pengawal itu bergegas bersama.
Mereka menghentikan Ana dengan tegas dan berkata, "Nona, kami berada di Amerika Serikat dan kami bahkan berada di helikopter milik polisi Amerika Serikat. Jika Anda benar-benar menembak dan membunuh Eko, itu akan sangat merepotkan. Apakah aku yang akan mendapat masalah? Yang mendapat masalah adalah orang di bawah ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang sekarat." Ana menutup telinga terhadap semua nasihat dan berkata dengan wajah dingin. Pada saat ini, salah satu pengawal lebih pintar dan mengerti bahwa pada titik ini, tidak ada gunanya memberitahu Ana betapa serius konsekuensinya jika dia benar-benar membunuh Eko. Karena itu, dia perlu menggunakan alasan lain untuk membujuk Ana. "Nona, Anda menghancurkan lengan orang itu dengan senapan dan tuan lain sudah aman. Jika Anda mengambil kesempatan lain saat ini, Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh secara negatif olehnya. Lain juga akan berada dalam masalah. Kenapa kita tidak turun dulu dan berdiskusi dengan lain sebelum Anda melanjutkan?" "Baik." Pengawal ini sangat pintar. Dia tahu bahwa Ana akan segera mengubahnya keberatan selama mereka menyebut Jasper. "Benar saja," Ana mengerutkan kening. Kemudian, dia menatap Eko dengan dingin, yang berteriak dan berjuang mati-matian dalam genangan darah sebelum menjawab, "Aku akan membiarkannya hidup beberapa menit lagi." Kedua pengawal itu saling memandang dan menghela nafas lega. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi nona muda keluarga. Mereka belum pernah melihat wanita gagah berani yang akan menggunakan senapan sniper anti-material untuk membunuh seseorang. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu berani di dunia? Di tanah, Jasper tahu Ana ada di sini ketika dia mendengar suara tembakan. Ketika dia menoleh, Eko sudah berjuang dengan panik di genangan darah. Meskipun dia masih hidup, dia lebih baik mati dalam situasi tragis ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.